Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan mukmin itu bagaikan lebah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, inna mathalal mu'min lakamathalil nahlah. Akalat tayyiban wa wada'at tayyiban wa waqa'at falam taksir wa lam tufsid." Demi zat yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya, sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin seperti lebah. Ia memakan sesuatu yang baik dan mengeluarkan dari tubuhnya sesuatu yang baik. Ia hinggap di sebuah ranting tapi tidak membuat ranting itu patah, tidak pula berbuat kerusakan. Sungguh indah perumpamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Lihatlah bagaimana lebah. Al-Imam Al-Munawi dalam kitab Al-Faidul Qadir berkata, "Wa wajhu syabah hadqun nahl wa fitnatuhu wa qillatu adah wa haqaratuhu wa manfa'atuhu wa qanu'uhu wa sa'yuhu fil lail wa tanazzuhu 'anil aqdar wa tibu aklihi wa annahu la ya'kul min kasbi ghairihi." Kesamaan antara lebah dengan seorang mukmin, yaitu lebah itu cerdas. Lihatlah, ya, kemanapun lebah itu pergi, saudara-saudaraku sekalian, dia tidak pernah tersesat jalan. Dia tahu dia jalan pulang. Dia tahu ya bagaimana dia harus kembali ke sarangnya. Lihat bagaimana lebah membuat sarangnya dengan bentuk yang sangat persegi lima yang sama semuanya. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada lebah insting yang luar biasa. Demikian pula seorang mukmin. Mukmin itu harus cerdas. Mukmin harus menggunakan akal pikirannya untuk melihat kebenaran. Untuk dia di dalam sikap hidupnya di dunia, dia betul-betul menggunakan akal yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia pun bisa menilai mana baik, mana yang tidak baik, tentunya berdasarkan cahaya keilmuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, waqilatu adah. Lebah itu jarang menyakiti orang. Dia menyakiti kalau terpaksa saja. Demikian pula seorang mukmin. Mukmin tidak pernah menyakiti siapapun juga. Demikian pula wa manfaatuhu. Manfaatnya lebah itu, subhanallah, kalau kita perhatikan manfaatnya, dia mengeluarkan madu dari perutnya, saudaraku sekalian. Dia memakan sesuatu yang bermanfaat. Sari bunga, bayangkan. Sari bunga itu bermanfaat. Lalu kemudian dia konsumsi. Kemudian keluarlah madu yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Demikian pula seorang mukmin. Dia tidak memakan kecuali yang halal. Dan mukmin pun juga tidak mengeluarkan dari dirinya kecuali kebaikan. Ucapannya baik. Demikian pula perbuatannya juga baik dan bermanfaat untuk orang lain. Wa qanu'uhu, kemudian lebah itu sangat qanaah. Dia merasa puas dengan yang ada. Demikian pula seorang mukmin. Dia merasa puas dengan yang ada. Dia tidak punya sifat tamak dan serakah. Dia senantiasa bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Demikian pula lebah, sa'yuhu fil lail wan nahar. Lebah senantiasa berusaha di waktu malam dan di waktu siang. Tak pernah bermalas-malasan. Mukmin pun demikian. Mukmin tidak lemah. Mukmin bukan orang yang pemalas. Makanya Nabi SAW bersabda, "Ihris ala ma yanfa'." Hendaklah kamu semangat dalam perkara yang bermanfaat buat dirimu.
Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah, wala ta'jaz, dan jangan kamu lemah, jangan kamu malas. Mukmin tidak pernah mengenal malas. Dia berusaha sekuat tenaga untuk melawan kemalasannya. Dia semangat dalam perkara yang setiap yang bermanfaat untuk hidupnya dunia dan akhirat. Kemudian di antara kesamaannya juga watanazuhu anil aqdar. Lebah, dia selalu menghindar dari kotoran-kotoran. Berbeda dengan lalat. Lalat malah mendekati kotoran. Tapi lebah tidak. Demikian pula mukmin. Dia menjauhi semua kotoran. Dia tidak ingin mengucapkan kata-kata yang kotor. Dia tidak ingin juga melakukan perbuatan yang kotor. Dia juga tidak ingin mendekati tempat-tempat yang kotor yang bisa mengotori hatinya. Dia tinggalkan maksiat, kan itu semua kotorannya, saudaraku sekalian. Wa annahu la ya'kul min kasbi ghairihi. Lebah tidak pernah memakan hasil usaha orang lain. Seorang mukmin pun demikian. Mukmin itu bukan orang yang suka minta-minta. Mukmin itu tangannya selalu di atas, dia berusaha bagaimana dia memberi kepada orang lain. Mukmin itu mencari nafkah. Dia tidak pernah mengambil harta orang lain tanpa hak. Wa ta'atuhu li amirihi. Lebah pun juga selalu menaati pemimpinnya. Demikian pula seorang mukmin. Mukmin menaati pemimpinnya dalam perkara yang ma'ruf. Namun apabila mukmin diperintah kepada maksiat, maka dia tidak pernah mau menaati maksiat tersebut. Karena Rasulullah SAW sabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebah, saudaraku sekalian, ada penghalang-penghalang yang dia tidak bisa bekerja. Kapan tuh? Bila kegelapan yang sangat, atau mendung, atau angin yang kencang, atau asap, atau air, atau api. Ini semua penghalang-penghalang lebah. Demikian pula mukmin. Ia terhalang oleh kegelapan zulmatul ghaflah. Kegelapan kelalaian, karena kelalaian itu gelap. Kezaliman pun juga gelap. Dia tidak bisa bekerja di saat ada kelalaian. Demikian pula mendung, keraguan pun menyebabkan seorang mukmin juga tidak bisa bekerja. Demikian pula angin yang kencang berupa angin fitnah, asap keharaman, dan api hawa nafsu. Nah, ini juga adalah merupakan perkara yang bisa mencegah seorang mukmin. Demikianlah saudaraku sekalian betapa sangat miripnya lebah itu dengan seorang mukmin. Maka berusahalah kita seperti yang Nabi SAW gambarkan kepada kita, bahwasanya mukmin itu bagaikan lebah. Betapa indahnya seorang mukmin yang bagaikan lebah. Dia tidak pernah berbuat kerusakan. Di mana saja dia berada, dia tidak pernah merusak. Bahkan dia di ranting yang paling kecil pun dia tidak pernah patah. Dia tidak pernah merusak bunga manapun, dia tidak pernah rusak. Makanya mukmin tidak pernah berbuat kerusakan di muka bumi. Subhanallah. Betapa indahnya kehidupan bagaikan lebah itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan hadis yang agung ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halal Indonesia Expo 2020.